Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nifatur Aziza dengan NIM 2141913017. Saya dari program studi manajemen dakwah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah semester 5 lokal 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya dengan menggunakan rancangan metodologi penelitian kuantitatif, yang dimana ini diampu oleh dosen kami yaitu Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Lanjut, tahap penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu saya akan membahas fenomena, 2 kesenjangan, 3 tujuan penelitian, 4 identifikasi variabel, 5 hipotesis, dan 6 subjek penelitian. Nah, yang pertama ini adalah fenomena. Nah, di sini fenomena itu sendiri itu adalah situasi yang menjadi fokus objek penelitian, yang dimana ini saya mengambil yaitu pengaruh faktor sosial dan psikologis terhadap keputusan mahasiswa memilih program studi manajemen dakwah. Nah, di sini pasti terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana mahasiswa mengambil keputusan gitu untuk memilih program studi manajemen dakwah. Nah, seperti yang dikatakan oleh Marhadi Saputro. Nah, dia mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam memilih program studi itu yaitu adalah keluarga, teman, kepribadian individu, sekolah asal, citra kampus, dan prospek lapangan kerja. Nah, selanjutnya yaitu kesenjangan. Nah, kesenjangan ini sendiri adalah perbedaan atau ketidaksetaraan. Nah, mungkin ada kesenjangan dalam pemahaman mendalam tentang pengalaman pribadi, motivasi, atau pandangan mahasiswa. Nah, di sini pasti setiap mahasiswa itu mempunyai pertimbangan yang berbeda-beda gitu ketika menentukan pilihannya gitu untuk melanjutkan pendidikan atau studinya gitu di perguruan tinggi mana gitu dia memilih. Nah, khususnya itu juga pilihan mereka dalam memilih suatu jurusan gitu atau studi, khususnya manajemen dakwah ini pasti ada suatu kesenjangan. Berikut yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian sendiri saya mengambil yaitu di sini untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi mahasiswa memilih program studi manajemen dakwah itu sendiri, khususnya itu mungkin faktor psikologis dan sosialnya mereka. Nah, pasti di sini kan sebelum memilih program studi itu mereka pasti ada dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor internal dari diri mereka sendiri dan faktor eksternal yang dari lingkungan sekitarnya gitu. Selanjutnya yaitu identifikasi variabel. Nah, di sini dalam penelitian ini saya menggunakan 2 variabel, yaitu yang pertama variabel independen. Nah, itu saya mengambil keputusan mahasiswa. Nah, keputusan mahasiswa itu merujuk pada proses di mana seorang mahasiswa membuat pilihan atau keputusan terkait dengan berbagai aspek kehidupan perkuliahan dan karir mereka. Nah, yang kedua, variabel yang kedua yaitu variabel independen. Nah, saya mengambil yaitu faktor psikologis dan faktor sosial. Nah, ini mengacu pada sejumlah elemen yang mempengaruhi individu dari perspektif sosial dan psikologis. Nah, ini mencakup faktor-faktor yang berasal dari interaksi sosial, lingkungan sekitar, dan proses mental individu. Selanjutnya yaitu hipotesis. Nah, di sini hipotesis itu terbagi menjadi 2. Hipotesis satu arah dan hipotesis 2 arah. Nah, di sini saya mengambil
yang hipotesis dua arah. Kenapa? Karena pengujian hipotesis ini digunakan ketika kita ingin menguji apakah ada perbedaan nyata antara dua kelompok atau variabel yang kita amati gitu. Nah, pasti pada mahasiswa tertentu itu pasti berbeda-beda gitu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi mereka dalam memilih program studi manajemen dakwah itu, entah itu faktor keluarga, faktor lingkungan atau sebagainya gitu. Jadi kita memakai hipotesis dua arah. Selanjutnya subjek penelitian. Subjek penelitian. Nah, di sini saya mengambil populasinya mahasiswa program studi manajemen dakwah, yang dimana itu angkatan 2001 dengan jumlah populasi sekitar 270 mahasiswa. Nah, sampelnya sendiri itu mungkin sebagian dari perwakilan populasi. Nah, untuk menentukan sampel ini sendiri perlu menggunakan teknik sampling. Nah, teknik sampling di sini saya menggunakan random sampling. Nah, random sampling ini sendiri juga itu adalah suatu metode pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang setara untuk dipilih menjadi bagian dari sampel. Nah, dalam random sampling ini, setiap elemen dalam populasi memiliki kemungkinan yang sama untuk ambil tanpa memandang karakteristik gitu atau posisinya dalam populasi. Nah, teknik sampling ini sendiri kita akan menggunakan rumus teman-teman, yaitu rumus Levin. Nah, rumus Levin ini adalah n kecil sama dengan n besar dibagi 1 tambah n besar kali e kuadrat. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Nah, di sini instrumen penelitian itu adalah alat ukur gitu. Alat ukur yang dimana itu pengumpulan data. Nah, di sini saya instrumen penelitiannya menggunakan teknik angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, selanjutnya yaitu analisis data. Nah, di sini saya analisis datanya itu menggunakan penelitian menggunakan aplikasi SPSS, yang dimana itu menguji kelayakan dan menguji validitas suatu data gitu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.